Amin. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur sampai sore ini kita masih ada karena kebaikan Tuhan ya. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang ada ya, merupakan ayat pokok kita sepanjang tahun. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Sudah siap? 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan. Kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mengucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sore ini kita akan belajar dosa karena mata. Buka 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Tapi ya, kita akan dengar pembacaannya. Ya, saudara, kemudian nanti saya minta tolong Marlin ulangi lagi. Marlin download TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Ya, nanti ayat 16-nya baca dengan terjemahan sederhana Indonesia ya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 kita dengar lagi pembacaannya. Nanti ayat 16 diulangi dengan terjemahan sederhana Indonesia ya, akan dibaca ulang. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap 1 Yohanes 2, salah itu. Yohanes 3, maaf, Ya, salah. enggak apa-apa. 1 Yohanes 2 Ayat 15 sampai 16, enggak apa-apa. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya, ayat 16 aja dari terjemahan sederhana Indonesia ya. Kita akan dengar lagi. Kita sudah belajar dari ayat ini lewat terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 16. Ayat 16. Karena semua yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Ya. Sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat, Ya. dan kesombongan atas apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Iya, sore ini kita belajar dari ayat itu. Kalau kemarin, Kamis kita sudah belajar bahwa dosa karena daging atau yang ditimbulkan oleh daging ini, oleh tubuh ini. Nah, dari ayat itu saudara, dikatakan bahwa apa yang ada di dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Ya, dosa karena daging yang ditimbulkan oleh tubuh ini pun membuat kita menjauh dari Allah. Ya, kita sudah belajar firman Tuhan bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginannya Allah. Ya, ketika seseorang terus mengikuti keinginan dagingnya, memenuhi kebutuhan dagingnya, memuaskan dagingnya, tubuhnya, maka dikatakan dia sedang membangun permusuhan dengan Allah. Dan kalau itu terus dibiarkan, yang akan ditimpa orang itu atau yang akan dialami oleh orang itu yaitu kebinasaan ya. Nah, kemudian dari ayat itu selain keinginan daging atau keinginan jahat yang berasal dari badan kita, dari tubuh kita, maka keinginan untuk memiliki apa yang dilihat dengan mata. Nah, saya ingin ajak saudara belajar dosa karena mata ya, saudara. Mata dan telinga sangat mempengaruhi hidup saudara dan saya. Ya. Jadi mata kita dan telinga kita ini sangat mempengaruhi hidup setiap manusia. Ya, hidup setiap orang, ya, termasuk saudara dan saya. Saudara, apa yang kita lihat bisa mempengaruhi hidup kita.
Kemudian apa yang kita dengar dengan telinga kita itu pun akan mempengaruhi hidup kita. Ya, itu akan mempengaruhi. Nah, jadi saudara, kita akan belajar. Saya ingin ajak saudara lihat satu contoh, ya. Saya cuma tulis seperti orang dicuci otaknya. Nah, saudara, kita tahu bahwa mereka yang melakukan bom bunuh diri di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah dicuci otaknya. Mereka adalah orang-orang yang diintimidasi otaknya, dan caranya saudara itu dua. Ya, dua cara. Orang ini kalau sudah terpilih untuk menjadi martir bom bunuh diri, maka saudara, dia setiap hari yang pertama akan diperlihatkan gambar atau film. Ya, saya mau kasih contoh saja begini. Kalau ada orang yang ingin dicuci otaknya, yang pertama dia akan diperlihatkan setiap hari gambar atau film. Saya kasih contoh, orang itu dikasih lihat gambar kambing. Ya, kambing. Ya, kita nggak usah ngomong gambar siapa. Gambar kambing. Nah, saudara, orang ini setiap hari dikasih lihat gambar kambing. Ya, setiap hari dia dikasih lihat gambar kambing, dia dikasih lihat gambar kambing. Itu dilakukan sekian waktu. Ya, sampai benar-benar apa yang dilihat oleh orang ini masuk. Enggak ada suara apa-apa, cuma gambar kambing. Yang terus diperlihatkan gambar kambing sampai masuk di otaknya. Ya, saudara, di hatinya yang ada cuma gambar kambing. Nah, kalau sudah langkah pertama gambar kambing dipertontonkan, dikasih lihat, maka saudara, tahap kedua orang ini akan ditaruh di tempat yang sama. Gambarnya sudah tidak ada, ya, film kambingnya sudah nggak ada, diganti dengan audio, suara. Kalau kamu ketemu kambing, bunuh. Kalau kamu ketemu kambing, bunuh. Itu terus. Dengan berjalannya waktu, ya, kita nggak tahu berapa lama orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu dicuci otaknya. Ya, jadi dia dikasih gambar kambing, sesudah itu diperdengarkan, kalau ketemu kambing bunuh, kalau ketemu kambing bunuh, kalau ketemu kambing bunuh. Sampai, ya saudara, apa yang diucapkan atau apa yang dia dengar itu masuk di dalam otaknya, ada di dalam hatinya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Ya, kalau dia sudah melihat gambar kambing, ada di hatinya, ada di kepalanya, di otaknya. Lalu yang kedua, dia disuruh bunuh kalau ketemu kambing. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika orang ini dilepas keluar, saudara, waktu dia bertemu dengan yang namanya kambing, ya saudara, itu ndak tunggu perintah. Nggak usah diperintah. Langsung dia begitu lihat kambing yang ada di otaknya, suruh apa tadi? Bunuh. Dia langsung bunuh. Nggak usah diperintah lagi. Itu loh. Jadi saudara, dari situ kita lihat mata kita ini berpengaruh untuk hidup kita. Telinga kita juga berpengaruh. Nah, saudara, dosa karena mata ini tentu ada hubungannya dengan apa yang ada di hati, ya. Karena itu saudara, apa yang dilihat itu akan masuk ke dalam hidup seseorang. Nah, saudara, dosa karena mata. Ya, saya ingin ajak saudara lihat contoh yang ada di Alkitab. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai ayat 14, tapi saya tidak akan suruh saudara baca semua. Ya, saya minta tolong nanti saudara Marlin boleh baca ayat 1 dan 2 dulu. 2 Samuel 13 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya, jadi saudara, apa yang dilihat oleh mata
itu terus-menerus akan mempengaruhi hati seseorang, hidup seseorang. Lompat sendiri dia. Tolong mah. Ini laptop. Yuk. Yuk dibaca. Ayat 1 dan 2. 2 Samuel 13 ayat 1 dan ayat 2. Enggak apa-apa, saudara ikuti pembacaan. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 Ya. ayat 1 dan 2. Ya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, Ya. dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Iya, saudara, kita lihat ya, kita sedang belajar dosa yang ditimbulkan atau dosa yang muncul karena mata kita. Saudara, kalau saudara dengar pembacaan dikatakan Absalom mempunyai adik perempuan yang cantik. Yang cantik, namanya Tamar. Ya, namanya Tamar. Dan saudara, Daud itu mempunyai anak dari istri lain juga selain Absalom, ada yang namanya Amnon. Ya, ada yang namanya Amnon. Nah, saudara, Amnon ini dikatakan dia jatuh cinta kepada adik tirinya karena Absalom ini saudara tiri. Ya, satu bapak lain ibu, jadi saudara tiri kan. Nah, adiknya Absalom tentu jadi adiknya Amnon, tapi adik tiri. Ya. Ah, ya. Adik tiri. Nah, Amnon dikatakan jatuh cinta sampai karena cintanya, saudara, dia sakit. Bisa. Ya, makasih Pak Dedi. Ya. Sampai karena cintanya, saudara, dia sakit. Kenapa? Karena dia bingung. Ini adik tiriku. Bagaimana aku mau memacari dia? Itu yang ada di otaknya, itu yang ada di hatinya. Ya, saudara, bagaimana caranya supaya dia sebagai kakak tiri bisa pacaran dengan adik tiri? Ya. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan ayat 2 dikatakan bahwa itu menurut Amnon dia menganggapnya sesuatu yang tidak mungkin. Ya, yang tidak mungkin bisa terjadi. Nah, sekarang saudara, kita akan dengar ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ya, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ya, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita dengar pembacaannya. 2 Samuel 13 ayat Ya. 3 sampai 5. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Ya. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Nah, saudara, ketika Amnon jatuh sakit, dia punya teman, sahabat yang namanya Yonadab. Yonadab ini kalau saudara perhatikan pembacaan firman Tuhan, itu adalah keponakan Daud. Karena anak dari Simei. Simei ini kakaknya Daud. Ya, ditulis bahwa Yonadab ini keponakan Daud ini sangat pinter. Pinter, ya, otaknya main. Nah, kita ngomong sekarang, otaknya main. Nah, saudara, ketika dia lihat Amnon sakit, dia, "Hei Amnon, kok kamu hidup merana begitu? Kenapa?" Dia tanya. Amnon bilang, "Aku jatuh cinta sama Tamar." Tapi nggak mungkin kan, Tamar itu adik tiriku. Masa aku bisa pacaran kira-kira sama dia? Ya. Nah, saudara, ketika
Yonadab tahu bahwa Amnon sakit karena cinta. Ya, Henny kemarin ngirim, kemarin apa tadi? Karena hati, ya, jadi sakit. Saudara, kita lihat Amnon karena cinta, hatinya jatuh cinta kepada Tamar, tapi dia bingung bagaimana caranya melaksanakan cintanya ini, atau dia bisa berpacaran. Akhirnya saudara, Yonadab bilang, gini aja Non, kamu pura-pura sakit, tidur, saudara, di kamar. Nanti raja pasti datang menjenguk. Sebab Daud itu saudara, ya, selalu mengumpulkan anak-anaknya. Ya, entah berapa hari sekali dia pasti kasih wejangan. Ya, dia kasih nasihat kepada anak-anaknya. Nah saudara, ketika dikumpulkan Amnon tidak ada, Daud pasti bertanya, mana Amnon? Kok nggak ada? Orang akan bilang Amnon sakit. Daud pasti datang mengunjunginya, ya. Mengunjunginya, nanti kalau kamu sudah pura-pura sakit, ayahmu datang ngomong sama ayahmu, ayah kasih izin Tamar menjenguk aku karena aku ingin makan kue yang dibikin, ya, yang dibikin oleh tangannya Tamar sendiri. Nanti kalau aku sudah makan pasti aku sembuh. Saudara, kita lihat ini akalnya Yonadab. Amnon nggak punya pemikiran seperti itu. Dia pokoknya cuma memendam cintanya yang ada di hati sampai dia menderita, dia merana, dia sakit. Ya, saudara, memang orang jatuh cinta itu bisa berjuta rasanya senang, bisa berjuta rasanya senep. Ya, saudara. Ya, kalau dilihat, ya, saudara, kalau disambut senang, kalau ditolak, ya, senep. Nah, makanya ada cinta bertepuk sebelah kaki, bukan sebelah tangan. Nah, saudara, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita baca ayat 6 sampai 10. Yuk, Marin. Ya. Ayat 6 sampai 10. 2 Samuel 13 ayat 6 sampai 10. Iya. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Iya. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon pada raja, Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Iya, saudara, jadi kita lihat akal Yonadab dituruti oleh Amnon, akhirnya benar. Raja menjenguknya, ya, kemudian Amnon ngomong, tolong izinkan adikku Tamar datang untuk membuatkan aku kue karena aku ingin sekali makan kue buatan adikku. Singkat cerita, akhirnya datang, ya, dibuatkanlah kue. Jadi kuenya sama Tamar disuguhkan. Tapi Amnon nggak mau. Amnon bilang suruh semua orang keluar dari kamar. Suruh semua orang keluar dari kamar. Ya, akhirnya keluarlah, ya, semua orang. Tinggal Tamar. Ayat selanjutnya, ayo kita dengar pembacaannya 11 sampai 14. Ya, kita teruskan, ya. 11 sampai 14. 2 Samuel 13 ayat 11 sampai 14. Ya. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Ya. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Ya. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku?
Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Iya, saudara, tadi sudah jadi kuenya dikasih Amnon oleh Tamar, kue yang dibikin nggak mau. Dia nggak mau makan, dia suruh semua orang keluar dari kamar. Dia anak raja, siapa yang berani untuk nggak keluar? Akhirnya keluar semua, pintu kamar ditutup, tinggal Tamar dengan Amnon. Lalu Tamar tetap, saudara, kalau kita baca ini, waktu saya baca ini, Tamar nggak punya pemikiran apapun tentang kakaknya. Ya, dia tidak curiga, dia tidak menaruh perasaan was-was, ya saudara. Makanya dia datang, dia buatkan, dia kasih Amnon. Tapi waktu Amnon suruh keluar semua, dia juga tetap aja enggak berpikir curiga. Sesudah ditutup kamarnya, disuguhkanlah kue itu. Saudara, kita lihat Amnon bukan ambil kuenya, piring yang dipakai atau baki yang dipakai membawa kue, bukan ambil kuenya, yang diambil tangannya Tamar. Dipegang. Saudara, Tamar langsung tahu, wah ini kakaknya ingin memperkosa dia. Makanya dia bilang gitu, jangan kak, jangan perkosa aku. Di Israel tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, itu tindakan yang sangat menodai. Kemudian aku harus kemana kalau aku sampai diperkosa? Aku malu pasti. Dan juga dia bilang, engkau akan jadi orang bebal. Engkau akan dicap orang yang sangat bebal. Karena apa? Melakukan pemerkosaan. Tapi saudara, waktu Tamar ngomong gitu, dia gak berhenti. Tamar bilang, minta izin sama ayah. Ngomong kepada raja. Pasti raja akan memberikanku untukmu. Saudara, coba kita lihat. Amnon sudah dikasih tahu seperti itu oleh Tamar. Jangan kak, jangan perkosa aku, nanti aku malu. Oh, ini juga tidak boleh terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, dan juga engkau akan dikatai orang bebal. Hidupmu akan dicap sebagai orang bebal. Minta kepada raja, minta izin untuk memiliki aku. Sampai Tamar loh. Tamar berpikir seperti itu supaya Amnon tidak memperkosanya. Tapi ayat 14 katakan, dia tidak peduli dengan perkataan Tamar. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia. Lalu tidur dengan dia. Saudara, waktu saya baca kisah ini, kesimpulannya kenapa Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Ayo coba saudara tahu enggak? Kenapa Amnon jatuh cinta kepada Tamar? Ayo. Cantik. Terus. Baik. Terus, ayo, yang saya minta jawabannya belum keluar. Nah, dilihat tiap ketemu, bukan tiap hari. Saudara tahu, anak-anak Raja Daud itu tinggal di lingkungan istana. Tinggal di lingkungan istana. Dan saudara, seperti tadi saya katakan, Daud itu sering memanggil anak-anaknya berkumpul. Mungkin untuk minum bersama, untuk makan bersama, entah apa yang dilakukan. Tapi Daud selalu memanggil anak-anaknya berkumpul. Seperti tadi saya katakan, mungkin diberi nasihat, diberi wejangan bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus takut akan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, karena Amnon ini anak raja, Absalom juga Tamar anak raja, mereka tinggal di lingkupan istana atau di lingkungan istana, di lingkup istana, otomatis saudara, waktu sering dipanggil oleh ayahnya, Amnon melihat adiknya Tamar, adik tirinya ini. Dan memang Alkitab ngomong cantik. Jadi saudara, ketika Amnon lihat Tamar, dia lihat Tamar, semakin hari semakin menarik hati, semakin hari semakin menarik hati, sampai dia jatuh cinta. Ya, jadi kesimpulannya karena dilihat oleh Amnon, Tamar ini memang cantik. Dan itu yang membuat dia jatuh cinta. Tapi sayang, ya, dia tidak bisa menahan nafsunya.
Ya, dia lebih mengikuti apa kata hatinya. Tadi saya sudah katakan, apa yang kita lihat mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi hidup kita. Ya saudara, apa yang saudara lihat, apa yang saya lihat. Makanya saudara, kita harus hati-hati melihat yang ada di HP, melihat yang ada di mana aja pokoknya ya saudara. Ayo, mata ini bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ya. Jadi karena Amnon terus lihat Tamar, akhirnya dia berbuat seperti itu. Dia memperkosa adiknya. Ya. Dan saudara, kalau saudara baca terus kisah itu, malah dia sampai benci kepada Tamar. Usir, suruh keluar. Tamar keluar lari dengan memakai kain karung. Ya saudara, diselubungi mukanya, dia nangis panjang jalan. Ya, sampai ke rumah ketemu Absalom kakaknya. Nah, kita lanjut kisah yang kedua. Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan ayat 4. Ya, kita lihat Amnon, dia jatuh dalam dosa karena matanya. Makanya mata kita juga harus dipakai dengan hati-hati. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 4. Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan 4. Ya, 1 dan 4, bukan sampai 4, 1 dan 4. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ya, ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Nah, kita tahu Simson adalah nasir Allah. Dia sejak di dalam kandungan, ya, sudah dikasih tahu orang tuanya bahwa anakmu akan jadi nasir Allah, utusan Allah, tidak boleh minum minuman keras, rambutnya tidak boleh digunting atau tidak boleh dipotong. Ya, saudara, singkat cerita kita tahu kisah daripada Simson. Saudara, dia sudah berulang kali melakukan hal-hal yang luar biasa, mengalahkan orang Filistin dengan rahang keledai. Ya saudara, dia membakar ladang gandum orang Filistin dengan rubah yang diikat, buntutnya dikasih obor. Saya pernah ngobrol sama tante, ya opo caranya ngikat rubah itu kan serigala. Caranya ngikat serigala, buntutnya dijadiin satu, dikasih obor. Kan kepanasan, lari ke ladang gandum orang Filistin sampai kebakar. Dia pernah mengangkat gerbang kota dengan tangannya dijebol. Pokoknya saudara, hal-hal yang luar biasa. Nah saudara, ayat 1, pasal yang ke-16 nggak apa-apa. Ya saudara, dikatakan dilihat oleh Simson seorang perempuan sundal, lalu ia menghampirinya dan tidur dengan dia. Ya, atau dengan kata lain Simson jajan. Ya, dia melihat seorang perempuan sundal, lalu dia tidur dengan perempuan itu, dia beli. Ya. Ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delilah. Saudara, Delilah juga menurut tafsiran atau menurut perkiraan dari orang-orang yang belajar bahwa Delilah ini saudara juga kemungkinan adalah wanita sundal. Nah, saudara, kita lihat Simson jatuh cinta kepada Delilah yang ternyata juga wanita sundal, dan ini saudara, yang satu Hakim-Hakim 16 ayat 4. Ini saudara dikatakan merupakan awal hidupnya hancur dan akhir hidupnya berakhir di tangan Delilah. Kenapa? Kalau saudara baca, Delilah ini saudara, dia diupah oleh orang Filistin untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Apa rahasianya? Kok sampai begitu kuat, ya, nggak bisa dikalahkan. Ya, dengan rayuan-rayuan yang dilontarkan oleh Delilah sampai akhirnya Simson benar-benar membuka rahasianya
Kalau dia saudara, saya klik ya. Kalau dia saudara tidak pernah dipotong rambutnya dan tidak boleh minum anggur. Itu rahasiaku karena aku seorang utusan Allah. Saudara, ketika Delila sudah tahu, kita lihat kisah itu, dia akhirnya memanggil orang Filistin dan saudara Simson bisa ditangkap. Ayat yang ke-20. Ya saudara, ayat ke-20 Marlin tolong. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Ya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, Ya. maka terjaga ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah saudara, kita lihat ketika dia punya rahasia sudah kebongkar, Delila panggil orang Filistin datang Simson. Ya, itu rambutnya sudah dipotong. Rambutnya sudah dipotong. Dan dia ngomong, seperti yang sudah-sudah aku akan berontak. Dan aku akan mengalahkan orang Filistin. Tapi saudara, ketika dia mau berontak, tangannya, kakinya sudah diikat, dia sudah nggak bisa apa-apa. Dia cuma diem, ya, nggak bisa. Dan ditangkap. Kalau saudara baca terus kisah Simson, sesudah dia ditangkap, ya, dia ditaruh di penjara, dia disuruh kerja paksa menggiling gandum. Dia jadi pengganti daripada sapi. Ya, dia harus menggiling gandum. Di penjara itu kerjaannya cuma menggiling gandum. Sampai akhirnya, saudara, dia pun mati bersama dengan orang Filistin di pesta yang diadakan oleh raja-raja Filistin. Dan dia cuma minta kekuatan daripada Tuhan yang terakhir, Tuhan kembalikan kekuatanku. Tiang penopang gedung di mana orang-orang Filistin, raja-raja Filistin yang berpesta, itu dia ada di tengah-tengahnya, dia dorong ya. Gak mungkin kalau tiang itu dia rangkul dua-dua. Saya berpikir pasti tiang itu didorong dengan kekuatannya, dia ada di tengah dia. Patah. Roboh bangunan itu, dia mati. Nah saudara, kita lihat Simson ditinggalkan Tuhan, dia jatuh dalam dosa perzinahan. Karena apa? Matanya. Dia lihat yang pertama perempuan sundal. Kemudian dia jatuh cinta lagi kepada Delila. Ternyata yang dia lihat Delila itu juga perempuan sundal. Saudara, dia jatuh dalam dosa. Nah saudara, saya ingin ajak saudara buka Matius. Tadi yang 1, 2 ada nomornya, ini ada nomornya. Ya, Matius 5 ayat 27. Matius 5 ayat 27. Matius 5 ayat 27. Matius 5 ayat 27. Ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya. Saudara, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ini isi hukum Taurat. Ya, berzina pada zaman itu adalah dosa dengan tubuh. Ya. Dosa karena tubuh. Jadi berzina yang ditulis di hukum Taurat itu perbuatan dosa dengan tubuh. Nah, saudara, sekarang saudara, saya ingin ajak saudara lihat ayat 28. Tadi 27, jangan berzina, jangan melakukan dosa dengan tubuhmu. Ya, berzina pada zaman itu adalah dosa yang dilakukan oleh tubuh. Ayat 28. Matius 5 ayat 28. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berbuat zina dengan dia di dalam hatinya. Setiap orang yang memandang perempuan, saya tambahkan maupun laki-laki. Ya, kalau cuma perempuan berarti cuma laki-laki tok dong. Ya. Kita tambahkan setiap perempuan, setiap orang yang memandang perempuan
ataupun memandang laki-laki. Lalu ayat ini berkata, serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Nah, menginginkannya di sini saudara, di sini loh penuh bayangan-bayangan yang menjijikkan. Ya, bayangan-bayangan yang kotor, ya, menghayal. Kalau aku, misalnya kalau pria melihat wanita cantik yang aduhai, lalu membayangkan bagaimana kalau aku tidur dengan dia, aku bisa. Yang wanita melihat pria ganteng, aduh bagaimana ya kalau aku jadi memiliki dia. Itu loh, itu sudah dosa. Kalau Taurat, jangan berzina, melakukan dosa dengan tubuh. Tapi Tuhan Yesus mengajar apa yang saudara dan saya lihat. Ketika timbul keinginan. Kalau wanita ingin pria yang dia lihat menghayal. Kalau pria ingin wanita yang dia menghayal. Itu dosa. Nah saudara, dosa karena mata ini saya mau tambahkan. Bukan cuma yang berhubungan dengan orang. Wanita yang kita lihat atau pria yang melihat wanita. Atau sebaliknya wanita melihat pria. Ya kalau tadi contoh tadi kan dua-duanya jatuh dosa. Lewat matanya Amnon melihat Tamar yang cantik sampai dia memperkosa. Simson melihat perempuan sundal yang cantik. Dia tidur dengan perempuan itu, bahkan dia akhirnya bergaul dengan Delila yang juga perempuan sundal. Itu awal kehancurannya dan akhir daripada hidup Simson. Karena waktu itulah dia selesai. Ya, kita sudah baca Tuhan meninggalkan dia sampai dia rasa enggak apa-apa. Dia tidak sadar. Saudara, kalau saudara buka, saya baru ingat ya tadi siang ketika habis doa sama tante, saya ingat ada satu kisah ya yang membuat orang jatuh dalam dosa. Saya tidak tulis di situ. Saudara buka Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal 7. Ya, saya akan ajak saudara lihat Yosua pasal 7. Tadi dua contoh itu melihat wanita, ya. Sekarang kita mau lihat Yosua pasal 7. Oh, mesti dipencet ya. Oh, ini. Ininya mulai rusak. Buang tuku maneh ya. Enggak apa-apa Pak Dedi. Berarti ini yang harus dibuang. Ya, kita teruskan. Nah. Ya, Saudara, Yosua pasal 7 ayat 18, Marlin. Ayat 19, ayat 20. Oh, sampai ayat 21 ya. Yosua 7. Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Ya. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Ya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Ya. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, saudara, kita lihat Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Saudara, kota pertama yang dihancurkan adalah Yeriko. Dan Yeriko, saudara, kita punya nyanyian berkeliling satu kali. Saudara, itu tembok Yeriko itu kalau saudara baca tebalnya bisa dilewati kereta kuda, lebih kurang mungkin 1 meter. Jadi kereta kuda yang seperti saudara kalau pernah nonton film Ben-Hur, ya, kereta diduduki satu orang ditarik oleh kuda, itu bisa lewat di atas tembok kota Yeriko dan itu hancur hanya dengan
Pujian tentu saja bukan pujiannya, karena mereka menurut apa yang disuruh oleh Tuhan. Ya, kelilingi pada hari yang ketujuh, kelilingi 7 kali, berteriak, hancur, temboknya hancur, penduduk Yeriko kalah. Nah saudara, sesudah Yeriko Tuhan suruh Yosua ke kota Ai, kalahkan orang Ai. Ai ini tidak ada apa-apanya saudara, kecil, kotanya kecil, penduduknya sedikit, bukan orang-orang hebat. Tapi waktu bangsa Israel lawan orang kota Ai, mereka kalah. Mereka kalah. Yosua sampai heran. Dia nangis. Kalau saudara baca kisahnya, dia nangis, dia tiarap, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang menjadi penyebab kami kalah? Tuhan bilang, ada dosa yang dilakukan di tengah bangsa Israel. Lalu Tuhan bilang, suruh orang Israel suku per suku kumpul. Lalu selidiki mereka. Ya saudara, selidiki. Ada 12 suku kan? Diselidiki sampai suku Yehuda. Dan ketika suku Yehuda terus dipanggil. Sampailah kepada keluarga Karmi. Dan sesudah Karmi muncullah nama Achan. Ya saudara. Achan. Ketahuan bahwa dari suku Yehuda, dari keluarga Karmi akhirnya muncul yang bernama Achan. Achan ini adalah salah satu pasukan tentara yang ada di bawah pimpinan Yosua. Nah, ayat yang saudara sudah dengar pembacaannya, Yosua bilang, anakku, ayo jangan tutupi apa yang sudah kamu buat. Ngomong. Dan ayat yang ke-20, lalu Achan menjawab Yosua, katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah ceritanya. Nah saudara, jadi sesudah ketahuan Achan yang melakukan dosa, Yosua bilang, ayo ngomong. Apa yang kamu lakukan sampai bangsa Israel kalah? Ya. Ayat 21, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemah ke dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Saudara, ketika bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko, sebelum mereka kalahkan Yeriko dengan penduduknya, Allah sudah berpesan kepada Yosua, kasih tahu bangsa ini, jangan mengambil yang dikhususkan untuk Tuhan, emas perak. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Ya, dan jangan menjarah barang apapun, jangan kamu mengingininya. Itu pesan Tuhan kepada Yosua, dan Yosua sudah kasih tahu. Ya, sudah dikasih tahu seluruh pasukan yang ikut perang, rakyat yang ada sudah diberitahu tidak boleh menjarah apapun, dan barang yang dikhususkan untuk Tuhan, emas, perak, ya, itu juga tembaga tidak boleh kamu ambil. Itu dikumpulkan akan dipakai untuk rumah Tuhan. Saudara, kita lihat waktu mereka menang perang, Achan dikatakan, benar aku yang sudah melakukan kesalahan, dosa terhadap Tuhan. Aku melihat, saudara, Achan melihat baju atau jubah yang indah buatan Sinear. Itu yang pertama. Ayat 21 saudara. Lalu 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku ingin memilikinya. Aku ambil dan aku simpan. Saudara, kita lihat. Ya. Kalau tadi saudara perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 16 terjemahan sederhana Indonesia, saya bacakan lagi. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang berasal dari badan kita atau tubuh kita. Ya, kita sudah belajar. Kemudian yang kedua yang kita lihat sore ini, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata. Tadi saya sudah katakan, bukan cuma melihat wanita, bukan cuma melihat pria, tetapi melihat benda atau barang apapun, lalu timbul keinginan. Saudara, itu bisa mendatangkan kita
berbuat dosa atau bisa membuat kita berdosa. Ingin di sini saudara bukan cuma sekedar ingin biasa. Ingin di sini saudara, apa yang saudara dan saya lihat lalu timbul di dalam hati kita untuk memilikinya. Ya, nafsu yang begitu besar untuk memilikinya, untuk meraihnya. Itu loh yang dimaksud oleh firman Tuhan, keinginan di sini. Dan banyak orang ketika melihat sesuatu dia ingin, dia mau memilikinya, dia akan jungkir balik, dia akan berusaha, dia akan berjuang mati-matian supaya dia bisa raih. Itu tidak boleh. Tuhan tidak senang. Ya, Tuhan nggak senang. Makanya saudara, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, apa yang kamu lihat, ya, jangan kamu ingini. Ya, salah satu bunyi hukum Taurat, jangan kamu mengingini suami, istri, milik saudaramu. Bagaimana kita bisa mengingini? Karena kita melihat. Nah, hukum Taurat bunyinya ada yang seperti itu. Nah, saudara, jadi ketika saudara kita timbul keinginan yang begitu kuat, khususnya untuk hal-hal duniawi, perkara-perkara dunia yang kita lihat, kita ingin raih, kita ingin miliki, kita ingin. Saudara, ayat ini katakan keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ingat itu saudara. Lagu sekolah minggu bilang apa? Hati-hati gunakan matamu. Ya saudara. Itu lagu sepertinya lagu yang sangat sederhana. Cuma begitu kan kata-katanya. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Saudara, dosa karena mata. Jadi kalau saudara lihat sesuatu, timbul keinginan untuk memilikinya, ya saudara. Sampai kita ngoyo, kita ngotot, kita mati-matian berusaha. Amnon, saudara, dia berusaha mati-matian, pura-pura sakit. Ya, akhirnya dia jatuh dalam dosa, memperkosa adik tirinya. Simpson melihat wanita sundal yang cantik, dia tidur dengan wanita itu. Dan ketika dia bertemu wanita yang lain, ternyata wanita sundal yang namanya Delila, dia pun jatuh cinta. Awal kehancuran dan akhir hidupnya di situ. Ya saudara, jadi ayo hati-hati gunakan mata kita. Apapun yang saudara lihat, timbul keinginan, ya, yang begitu kuat. Bukan berarti saudara tidak boleh ingin sesuatu. Tapi kalau itu saudara membuat kita ngoyo sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, itu dosa. Itu dosa. Ayo hati-hati gunakan mata kita. Biarlah saudara, ya, kita hidup berpadan dengan apa? Ada satu ayat yang saya ingin ajak. 1 Timotius 6 ayat 8. Coba tolong baca Marlin. Ini ayat yang terakhir. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Iya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Iya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Singkat sekali, tapi maksudnya saudara, ketika saudara dan saya punya makanan, punya pakaian, sudah cukup itu. Terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan gini, ayat yang sama, 1 Timotius 6 ayat 8. Jadi, kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri kita dengan itu. Kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri kita dengan itu. Terjemahan baru cuma asal ada makanan, pakaian cukuplah. Ya. Jadi saudara, jangan sampai apa yang kita lihat itu membuat kita tidak merasa cukup.
ingin meraihnya, ingin memilikinya, ingin pokoknya terus, saudara. Itu yang akhirnya membuat kita menyimpang. Hamartia. Dosa itu kan menyimpang. Ya. Mungkin awalnya tidak akan membawa kematian. Tetapi kalau diteruskan amartiannya terus nyimpang, tambah jauh, akhirnya kita menuju kebinasaan. Ya, ayo biarlah kita mau rela hidup dengan apa yang ada di dalam hidup kita sekarang ini. Cukupkanlah dirimu, cukupkanlah diriku. Jangan semua yang saudara lihat, saudara ingin memilikinya. Jangan semua yang kita lihat, kita ingin memilikinya. Ya, kita rela hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Puji Tuhan, Tuhan berkati.